Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Darwis, NPM saya 202102448. Di sini saya akan menjelaskan cara memilih instrumen investasi beserta dengan resikonya, yaitu yang pertama, memahami mindset investasi sebagai pemula, yaitu pertama, safety. Tidak ada investor yang ingin merugi, karena itu faktor keamanan sangat penting dalam keputusan memilih jenis-jenis investasi. Dan yang kedua, income. Investor yang punya tujuan mendapatkan ekstra penghasilan melalui investasi idealnya memilih jenis-jenis investasi yang sifatnya stabil. Yang ketiga, growth. Growth yang dimaksud dengan growth adalah mengembangkan modal awal hingga berkali-kali lipat. Jika tujuan investasi Anda lebih ke pengembangan awal, maka jenis-jenis investasinya bisa mengarah ke yang jenis aset tetap. Yang kedua, pilihan jenis-jenis investasi dengan cara bagi pemula, yaitu reksadana. Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Obligasi pemerintah. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Pihak penerbit obligasi menjanjikan imbalan bunga kepada pembeli obligasi dalam periode tertentu, termasuk melunasi pokok ulang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, rekening falas. Sesuai namanya, rekening falas adalah jenis tabungan yang menggunakan mata uang asing. Selain untuk kebutuhan transaksi falas, investor bisa menggunakan rekening falas sebagai salah satu bentuk jenis investasi yang bersifat jangka menengah hingga panjang. Yang kelima, deposito. Deposito adalah simpanan pencairan dana, dapat dilakukan sesuai dengan periode dan syarat-syarat tertentu. Sebagai salah satu aset likuid, deposito bukan hanya bisa dijadikan investasi yang aman, tetapi juga dapat berguna sebagai agunan atau jaminan kredit sambil tetap mendapatkan bunga berjalan sesuai penawaran yang didapatkan. Yang ketiga, menghitung nilai perkiraan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat kontinu akibat mekanisme pasar secara keseluruhan. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai inflasi sebesar 1,680%, atau dalam arti lain nilai uang sebagai alat tukar produk atau jasa menurun sebesar 1,68%. Jadi pastikan investasi yang dibeli memiliki tingkat suku bunga yang di atas laju inflasi, sambil juga memperhatikan tingkat resiko, karena semakin tinggi return rate maka resiko juga turun meningkat. Yang keempat, tentukan jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi bisa bervariasi dari yang pendek hari hingga panjang tahun. Cara menentukan jangka waktu investasi tergantung pada target, profil resiko, ketersediaan waktu dan dana, serta kebutuhan masing-masing investor, yaitu reksadana bervariasi antara 1 sampai 5 tahun atau lebih antara lain. Untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun boleh memilih reksadana pasar tetap. Untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun bisa dipertimbangkan reksadana campuran. Yang di atas 5 tahun sebaiknya pilih reksadana dan saham. Obligasi tersedia mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun. Semakin lama maturity, maka tingkat suku bunga makin tinggi. Rekening falas. Jangka waktu bervariasi, bisa jangka pendek untuk mengejar profit margin atau selisih kurs, atau jangka panjang untuk kepentingan masa depan. Deposito bervariasi untuk tidak terbatas. Resiko setiap instrumen investasi. Reksadana tergolong sebagai instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko rendah hingga menengah. Tetap dibutuhkan analisis sebelum membeli jenis reksadana, tetapi peran
Investasi akan sangat membantu dalam pengelolaan reksadana. Obligasi pemerintah bisa disebut juga dengan obligasi bebas risiko, namun tetap ada risiko seperti likuiditas, maturitas, suku bunga hingga gagal bayar. Jika ditinjau dari kombinasi penjaminan hingga risiko, maka obligasi tergolong investasi dengan tingkat risiko rendah ke menengah. Rekening falas. Investasi rekening falas relatif rendah risikonya, tetapi tentu sangat terkait dengan pilihan mata asing. Pastikan memilih jenis kurs yang kuat dan tidak terlalu fluktuatif, serta didukung kinerja perbankan yang dapat memberikan suku bunga tinggi dan biaya admin bersaing. Deposito. Jenis investasi deposito tergolong memiliki risiko rendah karena termasuk jenis tabungan yang dijamin oleh LPS, lembaga penjaminan simpanan, sesuai suku bunga yang berlaku. Bagi saya akan memilih jenis investasi deposito yang tentunya memiliki risiko yang rendah karena termasuk jenis tabungan yang dijamin oleh LPS, lembaga penjaminan simpanan, sesuai suku bunga yang berlaku. Dan deposito merupakan simpanan pencairan dana dapat dilakukan sesuai dengan periode dan syarat-syarat tertentu. Produk deposito suku bunga menarik tersedia dalam tenor 1-12 bulan dengan fitur yang sangat fleksibel, yaitu perpanjangan pokok deposito atau perpanjangan pokok dan suku bunga sekaligus. Pembukaan rekening deposito di HSBC sudah dapat dilakukan secara online dengan suku bunga khusus via internal banking HSBC. Itulah tadi jenis-jenis instrumen investasi. Bagi Anda yang ingin memilih, perhatikan baik-baik resikonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.